Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semoga tradingnya lancar dan profit. Nah, buat teman-teman dan rekan-rekan yang masih benar-benar pemula, ini wajib memahami bagaimana cara berdagang yang benar, atau lebih dulu paham pola cara berdagang, teknik berdagang ini seperti apa. Ini tidak perlu buru-buru melakukan perdagangan. Jadi pelajari dulu strukturnya dulu. Pasar ini akan bergerak seperti apa. Jika naiknya sampai di mana, jika turunnya sampai di mana. Itu ada batas atas, ada batas tengah, ada batas bawah. Nah, inilah arah-arah yang dituju market atau harga. Nah, selanjutnya seberapa pentingnya kita belajar pada dunia trading ini. Ini adalah dunia dagang, maka wajib punya ilmu dagang. Nah, selanjutnya baru belajari. Nah, setelah mampu, kita akan uji perlahan-lahan seberapa tingkat akurasinya, seberapa tingkat konsistennya. Nah, ini yang akan kita uji. Ya, di sini saya akan kembali membuka pada structure market. Kita akan coba membuka pada trading view. Nah, di sini saya akan menunjukkan di mana market structure itu seperti apa. Nah, mumpung market yang ada BTC. Nah, ini adalah structure market. Nah, structure market itu seperti ini. Apabila terjadi kenaikan, di mana kita boleh melakukan pembelian. Nah, contoh setiap hari yang kita temui hanya seperti ini market itu ya. Di mana ada ekstrim, ATP wajib, MHB, candlestick arah, re-entry, momentum, re-entry, bisa berkelanjutan ataupun berhenti sampai di sini. Akankah membuat setup baru atau penerusan? Nah, di mana kita boleh entry? Nah, entry-nya di bagian bawah sini ya. Ini yang sering saya sampaikan, BBMA mempunyai 3 titik level entry. MHV, re-entry. Untuk yang di atas tidak boleh di entry. Nah, jika ada entry pada ekstrim, wajib di take profit. Ini wajib. Jadi perintahnya jelas. Wajib di take profit. Maka nanti yang ditunggu adalah bisa ekstrim kedua ataupun terjadinya MHV. Disitulah entry level 1 BBMA. Nah, selanjutnya ini bisa dikatakan SOP 1. Nah, SOP 2-nya kurang lebihnya kan seperti ini. Nah, jika ada entry pada MHV langsung menuju momentum, ini tidak wajib di take profit. Nah, ini yang membedakan di mana BBMA ini menentukan wajib di take profit dan tidak wajib di take profit. Nah, selanjutnya minimal akan memberikan sekali re-entry. Jika tidak di re-entry maka akan passing 100% kembali ke low BB. Minimal akan memberikan sekali re-entry. Ini adalah struktur marketnya perdagangan yang dibaca oleh indikatornya BBMA. Nah, jadi ini wajib dipahami secara berkala, tidak perlu buru-buru. Nah, selanjutnya boleh menonton video yang sebelum-sebelumnya ada di playlist. Nah, kita akan kembali ke market. Nah, seperti apa cara kita setup? Ini nanti akan dengan sendirinya kita mampu atau bisa kita kuasai dari time frame besar atau time frame kecil, mana yang dijadikan acuan. Ini sudah banyak video-video yang saya buat. Mapping yang secukupnya seperti apa saja yang akan di mapping ya. Ya hanya seperlunya saja, yang nggak perlu yang aneh-aneh. Cari yang mudah. Nah, ini menurut saya trading ini sebenarnya mudah. Yang bikin susah adalah kita sendiri, tidak yakin dengan diri kita sendiri ya. Nah, sebagai acuan apa? Daily H4 H1 ini yang sering saya sampaikan, mencari entry di H1 contohnya seperti itu. Nah, jika kita melihat pada
indikator BBMA ini kita bisa saling menilai. A akan dinilai B, B akan bisa menilai C. Karena apa? Nah, BBMA sudah memberikan di mana boleh entry dan di mana titik-titik entry-nya. Jadi ketika kita entry yang bukan pada tempatnya, buy ataupun sell, ini kita bisa menilai bahwa itu yang dilakukan sebelumnya bisa terjadi floating ataupun memang entry-nya sebelumnya sudah di floating. Ini akan nampak. Ini kita wajib menyadari bahwa yang kita entry itu salah. Kita harus sadar, jangan kekeh jika kita melakukan kesalahan tetap bersikukuh untuk mengatakan benar, tidak boleh ya. Di BBMA akan sangat nampak di mana kita akan melakukan salah entry, ini akan sangat kelihatan. Karena saya sering menggunakan H1 dan H4. Jadi ketika saya entry, pihak lain akan mudah mendeteksi saya bahwa entry saya itu salah. Ya gitu kurang lebihnya. Jadi dalam dunia berdagang ini ada yang namanya teori, teknik ataupun strategi. Ini yang wajib kita pelajari. Nah, selanjutnya untuk entry itu mudah. Nah, jadi yang jadi acuan bukan modal. Modal besar ini tidak jaminan, ya, tapi ilmu besar yang akan menjamin kita. Nah, selanjutnya modal besar akan lebih mudah untuk mengambil keuntungan karena sudah ditambah dengan modal besar. Jadi ilmu besar ditambah modal besar ini akan sangat enjoy untuk melakukan perdagangan. Nah, karena untuk di kita sendiri ya, ini pengennya apa? Ya, taruh 1 menit, 5 menit dicabut. Tidak memikirkan jangka panjangnya. Ya, seperti yang saya buat video sebelumnya, yang mana tidak mampu naik penurunan 3 candle, nggak mampu turun naik 3 candle. Ini banyak terjadi di semua time frame. Jadi ini ada yang saya pelajari adalah tekniknya, bagaimana mengambil keuntungan. Nah, sedikit mencontohkan di H1 ini banyak ya, contohnya nggak hanya satu. Nah, ketika naik tidak mampu turun, ya, ketika naik lagi nggak mampu 3 candle, ketika turun tidak mampu naik 3 candle. Ini banyak kesamaan, sama di sini sama ya. Nggak mampu naik turun 3 candle, nggak mampu turun naik 3 candle. Ini rata-rata minimal. Nah, ketika kita dapat di sini entry dari area re-entry 7-8 candle ini ya, ini adalah apa yang pernah kita uji. Jadi ini adalah rekam histori perjalanan trading kita seperti itu. Banyak senior-senior yang menggunakan BBMA ini dan menyampaikannya juga nyaris sama. Jadi kita akan membaca arah ya, yang nantinya jika kita paham itu akan paham candle yang berjalan ini 4 jam ke depan akan jadi apa, 4 jam berikutnya akan menjadi apa. Jadi nggak perlu buru-buru, pelajari strukturnya market terlebih dahulu, nanti baru paham ya, paham arah, paham batas. Jangan berharap, ini yang sering saya sampaikan, jangan berharap menjadi momentum. Contohnya apa? Ini kata-kata ini sebenarnya banyak makna. Nah, coba nanti dicari pelan-pelan. Nah, selanjutnya ada lagi yang biasa saya katakan kan ya. Orang akan bosan mendengar bahasa BBMA ekstrim, TP wajib, MHB, ganda seting arah dan itu menjadi guyonan atau candaan. Nah, selama itu menghasilkan, oke, kita tidak apa-apa. Nah, banyak pekerjaan yang membosankan akan tetapi menghasilkan. Nah, ini contoh-contoh yang mudah bisa kita ambil. Jadi pelajari dulu marketnya, baru di action. Nah, gitu. Ini bagi pemula-pemula ini wajib ya, wajib punya dasar-dasar di mana kita akan entry. Nah, bagaimana cara mengambilnya. Jadi putuskan di mana kita akan konsisten entry baku, di mana kita akan cut loss. Penting enggak atau tidak seorang trader melakukan cut loss. Nah, contoh di sini, saya melakukan cut loss. Nah, wajib ya, wajib berani. Jadi ketika kita tidak menggunakan SL, membatasi margin, dan selanjutnya menggunakan cut loss, ini adalah sama ya. Apapun tekniknya, apapun teorinya, intinya pelajari pergerakan market terlebih dahulu.
maka nanti akan ada yang namanya analisa, entry, dan strategi entry. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Semoga teman-teman yang baru belajar BPMA ini lekas mudah ataupun cara mudah mempelajari indikator BPMA. Terima kasih.